Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Statistika kelas 3 IPA 4. Di sini kami akan menjelaskan modul 1, yaitu pengenalan menu-menu SPSS dan menyajikan data yang ada ke dalam SPSS. Di sini kami sudah menginstal aplikasi SPSS-nya. Jadi kita tinggal membuka aplikasinya. Nah, setelah aplikasinya terbuka, di sini kita bisa melihat banyak sekali toolbar. Yang pertama itu ada menu file. Nah, pada menu file ini fungsinya untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file data. Yang pertama itu ada submenu new. Nah, submenu new ini fungsinya untuk membuka data baru. Selanjutnya ada menu open. Fungsinya untuk membuka data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya lagi itu ada menu open database. Fungsinya untuk memasukkan data, tetapi datanya itu bukan berasal dari SPSS, misalnya dari bentuk Excel ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu di bawah ada menu export to database. Export to database ini fungsinya untuk mengubah data dari SPSS ke dalam bentuk Excel ataupun aplikasi lain. Nah, selanjutnya ada menu edit. Pada menu edit ini berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan atau mengubah data. Biasanya yang sering digunakan itu pilihan insert variable atau insert case. Nah, yang pertama ada insert case. Insert case digunakan untuk menambah baris apabila ada baris yang terlewat. Jadi kita bisa menyisipkan data kita di situ. Yang selanjutnya ada menu insert variable. Nah, pada menu insert variable ini digunakan untuk menambah kolom. Kalau tadi baris yang terlewat, kalau sekarang kolom yang terlewat, nah itu bisa dimasukkan. Selanjutnya ada menu view. Nah, menu view ini fungsinya untuk mengatur toolbar. Jadi jika dirasa toolbarnya sangat mengganggu, teman-teman bisa meng-hide toolbar ini dengan cara klik view. Lalu checklistnya bisa dinonaktifkan. Selanjutnya itu ada menu data. Nah, pada menu data ini fungsinya untuk membuat perubahan data SPSS secara keseluruhan. Seperti di sini banyak sekali ya menunya yang sering digunakan, ada sort case, sort variable, dan transpose. Nah, pada menu sort case fungsinya ini untuk mengurutkan data yang secara acak. Di sini itu pilihannya nanti ada ascending dan ada descending. Ascending ini fungsinya untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, sedangkan descending fungsinya untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu klik OK. Nah, sehingga nanti datanya akan berurutan. Selanjutnya itu ada menu transform. Menu transform ini jarang sekali digunakan, tapi fungsinya untuk menghitung variabel. Selanjutnya ada menu analyze. Menu analyze ini fungsinya untuk uji statistika. Menu ini merupakan menu yang inti dari SPSS atau ciri khasnya dari SPSS. Selanjutnya itu ada menu direct surfacing. Ini jarang sekali dipakai, jadi kita bisa lanjut ke menu graph. Menu graph ini fungsinya untuk melihat grafik, chart, ataupun hal lain statistik yang bisa mendukung analisis kita, misalkan dalam bar, line, dan lainnya. Selanjutnya, di sampingnya ada utilities. Nah, utilities ini fungsinya untuk melihat macam-macam variabel. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya itu ada window. Nah, window ini fungsinya untuk berpindah di antara menu-menu lain di SPSS. Nah, ini ada menu-menu yang sedang kita buka ya. Jadi kita bisa memilihnya di menu window. Selanjutnya ada menu help. Menu help ini fungsinya untuk menyediakan bantuan informasi mengenai SPSS. Selanjutnya di paling bawah itu ada data view dan ada variable view. Nah, perbedaannya kalau data view ini untuk menampilkan tab sheet yang menampilkan nilai data yang sebenarnya. Sedangkan variable view fungsinya untuk menampilkan kamus data di mana setiap baris nantinya mewakili sebuah variabel yang memperlihatkan nama, variabel jenis, dan lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba menyajikan data yang kita punya yang berasal dari Excel. Nah, ini data kita. Ini ada bagian nama. Nama ini termasuk kategorik,
berat badan termasuk numerik, dan untuk memudahkan dalam pendataan, gender ini kita bisa ubah ke dalam bentuk numerik, yaitu dengan cara CTRL-F. Nah, selanjutnya untuk pria kita bisa mewakilkan dengan angka 1. Jadi find word pria, replace with angka 1, terus replace all. Lalu oke. Selanjutnya untuk wanita, find word wanita, replace with angka 2, lalu replace all. Nah, setelah itu kita bisa kembali terlebih dahulu ke menu SPSS. Di SPSS kita bisa ke variable view. Di variable view kita masukkan setiap judul di Excel dengan membentuk baris, dari mulai nama, dan apabila ada yang mengandung dua kata, jangan gunakan spasi ya, jadi harus memakai underscore. Misalkan itu ada berat underscore badan. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian kolom type. Nah, di type ini kita sesuaikan dengan jenis datanya, apakah termasuk kategorik atau numerik. Sedangkan untuk nama ini termasuk ke kategorik, jadi kita harus pilih string lalu oke. Nah, selanjutnya itu di kolom width. Di kolom width ini fungsinya untuk menuliskan jumlah maksimal kata yang akan ditampilkan di dalam SPSS. Di sampingnya lagi itu ada kolom desimal. Nah, di kolom desimal ini untuk data yang memuat angka desimal. Jika datanya 2 angka di belakang koma, isi dengan angka 2. Contohnya, nah, tadi data yang kita punya ini memiliki angka desimal ya, 2 angka di belakang koma, jadi kita bisa ketikkan angka 2 di sini. Apabila isinya datanya bilangan bulat, kita bisa ketikkan angka 0 saja. Nah, selanjutnya di bagian kolom value. Nah, di sini kita tadi mengubah gender ya. Di situ dari gender pria diwakilkan dengan angka 1. Jadi value kita bisa ketik angka 1, lalu di labelnya pria. Terus add. Terus yang wanita tadi diwakilkan dengan angka 2. Nah, jadi kita ketik angka 2, terus labelnya itu wanita. Lalu add. Terus oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Excel. Nah, di Excel kita bisa copy di blok ya, di blok dulu, terus di copy, terus masuk ke SPSS. Nah, di data view kita coba paste di situ ya, CTRL-V. Nah, setelah itu ini udah beres ya, kita tinggal menyimpan data yang kita punya, yaitu dengan cara di menu file terus save as. Di menu save as, nah ini kita tinggal ketikkan nama data yang akan kita simpan, apa misalkan namanya kelompok 7. Nah, tersimpannya dalam bentuk SAV ya. Terus nanti kita tinggal klik save. Nah, dengan itu data kita akan tersimpan dengan aman. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.